Baik, terima kasih rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Nah, saya di sini ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kantor hukum Heri Darman saat ini ada 7 pengacara menjadi kuasa hukum RZ, yaitu Robik Zainuddin. Nah, tentu kita pahami selama ini kami menangkap signal-signal terhadap klien kami yang berdampak negatif dan juga berdampak kepada psikisnya. Nah, di sini juga kami ingin meluruskan berita-berita yang kami anggap merugikan klien kami. Tentu yang pertama kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan media adalah beberapa hari yang lalu saya membesuk beliau di tahanan Polda Jawa Tengah. Nah, pertama yang beliau ingin sampaikan adalah permohonan maaf kepada institusi Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menyampaikan dan saya wakili bahwa beliau juga minta maaf kepada Kapolrestabes Semarang. Nah, itu kan atasan beliau. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media, saya mewakili bahwa klien kami RZ bahwa beliau ikut berlangsungkawa terhadap meninggalnya anak kita Gama. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa klien kami itu dalam kondisi baik secara beliau juga sudah dicek kondisi badannya. Ada dugaan-dugaan mengatakan bahwa klien kami ini terlibat di dalam tentang pemakaian narkoba. Ternyata itu tidak terbukti. Beliau sudah dicek urin 4 kali, rambut dan darah ternyata negatif. Nah, tentu kami yang mewakili RZ untuk berlangsungkawa. Nah, ini yang paling penting adalah beliau mengatakan kepada saya, beliau tidak lupa habis sholat mendoakan almarhum Gama. Yang kedua, tetap mengirim Al-Fatihah untuk almarhum Gama. Itulah yang selama ini yang dilakukan beliau setiap habis sholat. Nah, yang kedua, kami juga ingin meluruskan kepada rekan-rekan media bahwa apa yang kami lihat, apa yang kami baca dalam penanganan perkara klien kami ini, kami tidak menemukan adanya rekayasa apa yang dilakukan oleh pihak Polrestabes. Kami tidak menemukan juga ada sesuatu yang ditutupi oleh pihak Kapolrestabes Semarang. Karena apa? Kita melihat sendiri di waktu jumpa pers di Polrestabes Semarang, siapa yang dihadirkan oleh Bapak Kapolrestabes? Wali Kota Semarang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan orang tua juga dihadirkan oleh Bapak Kapolrestabes secara terbuka, saling merangkul. Jadi tidak ada yang ditutupi perkara ini. Kami mohon kepada media agar untuk bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta, karena ini akan merugikan klien kami sendiri. Kalau kita melihat apa sih yang direkayasa apa? Tidak ada yang direkayasa di dalam persoalan ini. Tentu kami tidak akan menyampaikan pokok perkara yang kami harus hadirkan di dalam persidangan. Ada nggak yang luka di dalam kejadian? Ini ada kronologisnya, ada rangkaiannya. Klien kami kenapa melakukan penembakan? Tentu ini punya rangkaian. Sebelum ini ada rangkaian-rangkaian yang harus kami pecahkan dalam persoalan ini. Tapi itu akan kami lakukan nanti adalah di dalam persidangan. Tentu kami tidak bisa membuka substansi pokok perkara
Nah, inilah yang kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa di sini kami lihat tidak ada rekayasa. Ada 7 kuasa hukum untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami, Robik Zainuddin. Nah, di sini bahwa yang kami ketahui ini tidak sedikit saksi yang kami harus hadapi besok di pengadilan. Ada lebih kurang, kalau tidak salah saya, ada 30 saksi di Polda. Di Polrestabes ada lebih kurang 15 saksi yang ada di Polrestabes. Ini tentu bukan persoalan yang mudah untuk kami melakukan pembelaan terhadap klien. Apalagi banyak anak di bawah umur. Ini juga menjadi satu persoalan bagi kami. Karena kami tidak bisa melakukan sesuatu hal yang keras untuk bertanya kepada anak-anak yang di bawah umur ini. Ini juga menjadi beban terhadap kami selaku lawyer untuk membuka yang seterang-terangnya persoalan ini. Agar apa? Agar masyarakat tahu ada tidak sesungguhnya bahwa ada tawuran, ada yang membawa sajam apa tidak. Ini akan kita buka di pengadilan seterang-terangnya. Agar kedua pihak ini, baik dari pihak keluarganya Gama, dari pihak keluarganya si Robik, ini mendapat suatu kepastian hukum. Ini yang kita cari. Dan mendapat satu kebenaran keadilan yang pasti. Ini yang kami sekarang berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif untuk klien kami. Demikian. Oke. Jadi pengakuan dari klien media. Apa yang kami tangkap selama ini, bahwa klien kami tidak punya mens rea untuk melakukan penembakan terhadap almarhum Gama. Satu, bahwa beliau tidak kenal sama sekali siapa yang ditembak. Dan beliau tidak ada hubungan saudara siapa yang ditembak. Jadi mens rea-nya kami anggap tidak ada sama sekali apa yang dilakukan oleh Robik Zainuddin. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, beliau adalah melihat di depan matanya ada orang mengendarai sepeda motor dengan kelajuan. Yang kedua, ada orang yang dikejar yang menggunakan sajam. Nah, disinilah beliau beranggapan bahwa itu adalah begal. Nah, apa yang dilakukan adalah pencegahan agar tidak menjadi suatu tindak pidana. Satu, tidak pidana melukai atau membunuh. Nah, apa yang dia lakukan setelah kami tanya? Bahwa klien kami mengatakan, dia sudah mengatakan, saya polisi. Artinya, peringatan secara lisan sudah dia lakukan. Yang kedua, dia menggunakan tembakan ke atas ke arah jarum 11 1 kali. Artinya ada 2 peringatan yang dia lakukan. 1 peringatan lisan, kedua menggunakan senjata. Nah, setelah peringatan itu dia tidak indahkan, akhirnya klien kami melakukan adalah penembakan bukan untuk membunuh. Ini perlu saya luruskan. Bukan, niatnya tidak ada untuk membunuh siapapun. Dia ingin melumpuhkan dan ingin melakukan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan karena apa? Polisi bisa tidak melakukan penembakan kalau itu membahayakan dirinya, mengancam dirinya, atau mengancam nyawa orang lain. Bisa-bisa saja dia melakukan penembakan. Penembakan kaki, ataupun kalau memang itu mengancam nyawa, bisa juga dia melakukan penembakan sampai meninggal dunia. Tentu ini sudah ada SOP yang dia lakukan. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kalau nanti kita ingin sesuatu, mencari kebenaran, saya janji, saya akan buka di pengadilan. Saya akan buka seterang-terangnya ini semua di pengadilan, agar kebenaran sejati itu bisa dibuka di hadapan pengadilan. Karena apa? Di situ ada saksi. Jadi kita dengar keterangan saksi. Siapa saksi yang berbohong? Siapa saksi yang benar menyampaikan satu fakta? Nah, disitulah nanti kita akan bisa melihat sesuatu
kebenaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.